Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu alal asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah, kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan juga nikmat Islam. Juga nikmat kesehatan dan keluangan waktu sehingga pada malam hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam kajian Majelis Taklim Ashabul Hijrah rutin setiap bulan. Tak lupa juga salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini dan sampai kepada umatnya, kita selaku umatnya. Sahabat-sahabat Ashabul Hijrah, yang berikutnya kami mengucapkan selamat untuk Ustadz Askar di sekitar bulan kemarin ya. Beliau mengemban amanah sebagai rektor ya Ustadz ya. Rektor di STAI Ali bin Abi Thalib ya Ustadz. Okay. Yang mudah-mudahan dapat menjalankan tugas dengan baik ya Ustadz. Kemudian bisa mencetak para ustadz atau dai yang dapat mencerahkan umat. Amin, Insya Allah. Baik, kajian kita malam ini kita akan mengkaji hadis ke-9, faedah-faedah dari hadis ke-9, yaitu laksanakan perintah, jauhkan larangan, dan jangan banyak bertanya. Insya Allah pembahasan dalam 1 jam ke depan. Jika ada sahabat-sahabat yang akan bertanya, silahkan dituliskan di kolom chat. Insya Allah di sesi pertanyaan nanti akan dibacakan oleh moderator. Baik, kajian bisa kita mulai, Ustadz. Tafadhol. Okay. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Mun'im yang terus memberikan kepada kita sekalian nikmat demi nikmat yang tidak terhingga banyaknya, tidak terhitung jumlahnya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menambahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, khususnya nikmat keimanan, ketakwaan dan keistiqomahan untuk terus berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan dan ibadah kepadanya. Allahumma amin. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tiada lupa juga salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah petunjuk beliau dengan baik hingga akhir zaman.
Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, kaum muslim muslimat, azanillahu wa iyyakum. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan masih di dalam pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala wa iyana. Yang mana kita sudah masuk pembahasan pada hadis yang nomor ke-9. Kita baca terlebih dahulu matan hadisnya sebelum kita masuk ke dalam pembahasan mengambil faidah-faidah dari hadis tersebut. Al-hadis tasy', hadis yang ke-9, qala al-muallif rahimahullahu taala an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladziina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim rawahul Bukhari wa Muslim. Berkata penulis yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa iyana jami'an dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu taala anhu. Ini nama asli beliau. Abu Hurairah adalah kunyah beliau. Ya. Adapun nama asli beliau memang diperselisihkan dan yang dikuatkan oleh para ulama termasuk oleh Al-Imam An-Nawawi di sini. Nama asli Abu Hurairah adalah Abdurrahman ibn Sakhr. Semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manahaitukum anhu fajtanibuh." Apa saja yang aku larang kalian darinya, maka jauhilah. Wa ma'amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa saja yang aku perintahkan kalian dengannya, maka kerjakanlah darinya apa yang kalian mampu. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka dan penyelesaian mereka terhadap para nabi mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Di dalam hadis yang mulia ini, ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau mengingatkan kepada kita ya agar ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang kalian darinya maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa saja yang aku perintahkan kalian dengannya maka kerjakanlah darinya apa yang kalian sanggupi, apa yang kalian mampu. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum. Di sini ada dua pemaknaan ya. Fa inna ma di sini bisa bermakna fa inna ya untuk takkid penekanan. Fa inna ma mausul ya. Sehingga maknanya dan sungguh ya apa saja yang aku perintah fa inna ma ahlaka, dan sungguh yang telah membinasakan. Ya, jadi di sini ma-nya adalah mausul dan bisa juga maknanya adalah fa inna ma di sini ada tul hasr pembatasan. Fa inna ma ahlaka alladziina min qablikum kasratu masailihim. Dan tidaklah ya membinasakan umat-umat sebelum kalian melainkan banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka. Ya. Jadi bisa sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka. Bisa juga dibaca fa'in, nama di sini ada tul hasar pembatasan. Ya. Jadi yang membinasakan umat-umat sebelum kalian hanyalah karena itu pembatasan. Ya. Begitu pula dengan atafnya waqtilafum, bisa dibaca waqtilafihim. Ya. Yaitu ma'tuf ke kasratu ya waqtilafihim. Jadi bisa dibaca waqtilafuhum ya, artinya
banyaknya pertanyaan mereka dan penyelesaian mereka. Bisa juga dibaca waqtilafihim, maka maknanya menjadi banyaknya pertanyaan mereka dan banyaknya penyelesaian mereka. Itu. Ya. Dan ya dua-duanya adalah maknanya sahih sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di sini beberapa faedah yang bisa kita ambil. Faedah pertama adalah wajibnya mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wajibnya mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik apa yang beliau perintahkan maupun yang beliau larang. Ya. Allah Jalla fi'ula berfirman di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, dan apa saja yang dibawa Rasul kepada kalian, ya, apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kalian, fakhudhuhu, maka ambillah, laksanakanlah dia, ya. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa saja yang dilarang kalian darinya, fantahu, maka berhentilah, tinggalkanlah. Ya. Oke, memang ini menunjukkan apa? Memang ya perintah Allah sendiri yang menegaskan apa yang dibawa sama Rasul, laksanakan. Apa yang beliau perintah larang, maka tinggalkanlah, berhenti, fantahu. Ya. Oleh karena itu, seorang mukmin dia harus benar-benar ya mentaati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-36. Ya. Bisa dilihat dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 36. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak patut ya, bagi lelaki mukmin atau wanita mukminah idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya sudah memutuskan, sudah memerintahkan, sudah melarang, ya, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, maka tidak ada pilihan yang lain bagi mereka. Ya. Kalau Allah sudah dan Rasulnya perintahkan, ya tidak ada pilihan, lah sudah, saya mau tinggalkan aja, enggak. Ya. Begitu pula ketika Allah dan Rasulnya sudah melarang, mengharamkan sesuatu, maka ya sudah. Ya. Tidak bisa kita kemudian mencari-cari cara, ini kan saya butuh, ini kan saya ini, dan lain sebagainya. Tidak ada. Ya. Tidak ada pilihan. Ya, apabila Allah sudah memutuskannya dan Rasulnya. Wa may ya'sillaha wa rasul, barang siapa yang bermaksiat, mendurhakai, menyelisih Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia sudah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ya, maka wajib bagi kita sekalian ya untuk mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama menyebutkan ya saking banyaknya ayat-ayat yang menunjukkan wajibnya mentaati Allah dan Rasulnya. Kata Imam Ahmad ya, bahwasanya perintah wajibnya mentaati Rasul dalam Al-Quran itu ada di 40 tempat. Ya. Begitu pula Syekhul Islam itu yang menyebut lebih dari 40 tempat. Ya, 40 ayat. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, wajib, ini faedah yang pertama, wajib bagi seseorang yang mukmin muslim untuk taat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, baik apa yang beliau perintahkan maupun apa yang beliau larang. Ya. Faedah yang kedua, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kenapa kita wajib mentaati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Faedah yang kedua adalah mentaati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sama saja dengan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita mentaati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita juga taat sama Allah. Ya. Karena ini satu kesatuan, bukan suatu hal yang dua hal yang berbeda. Mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah. Tidak bisa dipisahkan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman
Di antaranya di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, surat keempat, ya ayat ke-80. Bisa dilihat di dalam surat An-Nisa, surat keempat, ayat ke-80. Allah Jalla fi'ula berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Kata Allah Subhanahu wa taala, "May yuti'ir rasula," barang siapa yang mentaati Rasul, faqad ata Allah, berarti dia sudah mentaati Allah. Ya. Barang siapa yang taat sama Rasul, yang mengikuti perintah Rasul, menjauhi larangannya, sama saja dengan taat sama Allah. Ya. Fama arsalnaka 'alaihim hafidhan, kami tidak mengutus Muhammad untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Artinya kalau orang yang menentang, membangkang, ya sudah, ya, itu pilihan dirinya. Ya. Artinya Rasulullah tidak bertanggung jawab atas pembangkangan atau penyelisihan orang-orang yang menentang beliau. Ya. Beliau hanya diperintahkan untuk menyampaikan. Barang siapa yang taat, ya sama saja dengan taat kepada Allah. Ya. Maka ya, ini bukanlah suatu hal yang berbeda. Ketika apa yang Rasul perintahkan itu sama dengan apa yang Allah perintahkan. Ya. Makanya Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim di surat An-Nisa juga ayat ke-59-nya, Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Ya. Wahai orang-orang beriman, ati'ullah, taatilah Allah. Wa ati'ur rasul, dan taati Rasul. Wa ulil amri minkum, dan ya para pemimpin-pemimpin kalian. Nah, kenapa di sini lihat atiullah wa atiur rasul. Ada kata-kata atiu, ya, taatilah Allah, taatilah Rasul. Tapi ketika ulil amri nggak ada atiu ulil amri minkum. Ya. Para ulama menjelaskan hikmahnya karena ketaatan kepada ulil amri ini apabila ya terikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Apabila ulil amri memerintahkan ya bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka tidak diikuti. Ya. Berbeda dengan taat kepada Rasul, sama ati Allah, ati Rasul. Nah, itu satu bagian, satu paket tidak terpisahkan. Ya. Makanya Al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsir beliau, ketika beliau menafsirkan ayat tersebut, ya, beliau rahimahullah taala mengatakan, yani bidzalika jalla tsana'u, Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan di dalam ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu atiullah rabbakum fima amarakum bihi wa fima nahakum anhu. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah Rabb kalian dalam apa-apa yang Allah perintahkan dengannya dan dalam apa-apa yang Allah larang darinya. Wa atiur rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan taatilah rasulnya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna fi ta'atikum iyyahu li rabbikum ta'ah, karena dalam ketaatan kalian kepada Rasul itu adalah sama saja kalian taat kepada Rabb kalian. Bentuk ketaatan kepada Allah sama. Wa dzalika annakum tuti'unahu li amrillahi iyyakum bi ta'ati. Dan hal tersebut kenapa kok taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah? Karena ketika kalian mentaati Rasul itu adalah karena perintah Allah, ya, yang memerintahkan kalian untuk mentaati Rasul. Ya. Oke, khonifillah rahimani wa rahimakumullah. Jangan kita pisah-pisahkan. Ya. Atau rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in yang mulia, beliau mengatakan, ati Allah wa ati Rasul, taatilah Allah dan taati Rasul. Kata beliau, ta'atur Rasul ittiba'ul kitabi was sunnah. Mentaati Rasul adalah dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ya. Karena Al-Quran dan Sunnah ini keduanya datang dari lisannya Nabi Muhammad SAW. Ya. Al-Quran dijelaskan, dibacakan oleh siapa? Oleh Rasul SAW. Ya. As-Sunnah datang dari lisan siapa? Dari lisan beliau yang mulia juga, alaihi salatu wassalam. Jadi jangan kita pisah-pisahkan. Saya mau ngambil Al-Quran saja karena Al-Quran itu semuanya mutawatir, jelas, ya, sahih semua. Adapun kalau hadis itu ada yang sahih, ada yang lemah.
ya saya nggak mau, bingung misalnya, nggak bisa. Ya. Maka taat kepada Allah, taat kepada Rasul ini satu paket. Mengambil Al-Quran dan sunnah beliau, ya hadis-hadis beliau ini juga satu paket, nggak bisa kita pisah-pisahkan. Ya. Makanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini menunjukkan bahwasanya sekali lagi taat kepada Allah adalah taat kepada Rasul. Ya, mentaati perintah Allah berarti menaati perintah Rasul berarti mentaati perintah Allah. Dan apa yang Rasul larang, itu sama juga apa dengan yang Allah larang. Ya. Apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW diharamkan oleh beliau, berarti diharamkan pula oleh Allah. Ya. Meskipun misalnya di Al-Quran nggak ada, diharamkannya di dalam hadis, ya sama tingkat keharamannya dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jangan kita pisah-pisahkan, beda-bedakan. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah kisah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih beliau, ya, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah mengatakan la'anallahul washimat wal mustaushimat wan namisat wal mutanamisat wal mutafallijati lil husni al mughayyirat lil khalqallah. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, Allah melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato. Ya. Wan namisat wal mutanamisat, dan wanita yang minta dihilangkan bulu-bulu di wajahnya, artinya dikerok begitu ya, dan yang mencukurnya juga. Wal mutafallijat lil husni, dan wanita yang merenggangkan giginya untuk mempercantik, ya, untuk menarik pria. Al mughayyirati khalqallah, yaitu mereka para wanita yang merubah ciptaan Allah. Ya. Ini kata Abdullah bin Mas'ud, dilaknat. Makanya nggak boleh yang tato, ya, dikerik, biasanya dikerik alis, ya, kemudian gigi, ya, maka ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nggak boleh tolong menolong dalam hal itu. Makanya disebutkan yang mentato, yang minta ditato, yang mengerik dan minta dikerik, ya, nggak boleh, ya. Tidak boleh tolong menolong dalam atau bahkan mencari keuntungan dari hal tersebut, tidak boleh, ya. Nah, kemudian hadis ini atau ucapan Abdullah bin Mas'ud ini, ya, sampailah kepada seorang wanita dari kalangan Bani Asad yang dikenal dengan kunyahnya adalah Ummu Yakub, ya. Dan Ummu Yakub ini seorang yang dia membaca Al-Qur'an, bahkan dikatakan hafizah Quran begitu ya. Hafal Quran, ya. Maka Ummu Yakub ini pun ketika mendengar hadis tersebut langsung mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kemudian Ummu Yakub pun berkata kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Ma haditsun balagoni anka annaka la'antal washimat wal mustawshimat wal mutanamisat wal mufallijati lil husni." Ya. Apa ini, ya, ucapan yang telah sampai kepadaku darimu ini bahwasanya kamu melaknat wanita yang mentato, minta ditato, yang mengerik, ya, mencukur, ya, rambut atau alisnya, ya, yang merenggangkan giginya untuk kecantikan, merubah ciptaan Allah, ya. Apa-apaan ini begitu, ya. Maka Abdul bin Mas'ud pun menjawab, "Wa ma lil'an man la'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam." Ya. Ya, kenapa saya tidak melaknat? Lalu memang mereka itu dilaknat oleh lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fi kitabil, dan itu pun ada di dalam Al-Qur'an. Maka wanita ini pun berkata, "Laqad qara'tu ma bainal lawhai al-mushaf fama wajadtuhu." Saya ini sudah membaca seluruh Al-Qur'an, ya. Jadi saya sudah hafal semua Al-Qur'an, ya. Dan enggak ada tuh, ya, dilaknat, ya, yang mentato, yang mencukur, yang meregangkan gigi, enggak ada di dalam Al-Qur'an. Maka Ibnu Mas'ud pun menjawab, "La in kunti qara'tihi laqad wajadti." Ya, kalau kamu benar-benar bacanya, ya, maka kamu pasti akan mendapatkannya. Ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pun membacakan
Ya, Al-Qur'an tadi di dalam surat Al-Hasyr tadi ayat ke-7. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka ambillah, dan apa-apa yang dilarang oleh beliau maka berhentilah, tinggalkanlah. Ya. Artinya ayat ini tuh menunjukkan bahwasanya hadis tadi yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama statusnya dengan larangan dalam Al-Quran. Ya, karena di Al-Quran disebutkan apa yang dibawa oleh Rasul, artinya sabda-sabda beliau, fakhudhuhu, maka ambillah. Itu. Ya. Meskipun tidak ada di dalam Al-Quran lafaz tersebut, adanya di dalam hadis, maka ambillah, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka Ummu Yakub ini pun ya berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, fa inni ara syai'an min hadza ala imra'atik al'an. Ya, deh, Abdullah bin Mas'ud, coba tak cek ya istrimu. Ya, saya jangan-jangan juga melakukan apa yang kamu ya telah laknat itu. Ya, maka Abdullah bin Mas'ud pun mengatakan, idhabi fanduri, silahkan, monggo dicek istri saya. Ya. Maka Ummu Yakub pun masuk, ya, dicek, ya, dilihat mukanya, ternyata tidak mendapati ada tato atau alisnya dicukur atau giginya direnggangkan, nggak ada. Ya. Maka Ummu Yakub pun datang kembali, itu ya, ternyata saya nggak mendapati apa-apa. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, amalau kana dzalika lam nujami'ha. Ya, kalau ya istri saya ada seperti itu, ya, maka saya pun tidak mau mendekatinya. Ya, maka ikhwan fillah rahimani wa rahim. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim di dalam sahihnya. Menunjukkan apa? Menunjukkan apa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan itu sama dengan ya apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala ini utitul Qur'ana wa mislahu ma'ah. Ketahuilah saya ini diberikan Al-Qur'an dan yang semisalnya, yaitu apa? Yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis beliau, petunjuk beliau. Ya, semuanya apa wa ma atakum rasul, apa yang dibawa disampaikan oleh Rasul, fakhudhuhu, ambil, wa ma nahakum dan apa yang ya beliau larang, fantahu, maka berhentilah. Itu prinsip kita, ikhwan fillah. Ya. Jadi ini taat kepada Rasul sama saja dengan taat kepada Allah. Ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, faedah yang ketiga, wajibnya menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau itu sudah dilarang ya, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya maka tentu saja harus kita berusaha menjauhinya. Ya. Meskipun tentu saja larangan itu ada yang bersifat pengharaman dan ada yang bersifat makruh. Ya. Nah, larangan di sini kalau sudah artinya itu diharamkan oleh Rasulullah SAW, ya nggak boleh kita mendekatinya. Ya. Adapun kalau sesuatu yang makruh, ya sifatnya makruh, hukumnya makruh, dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi hukumnya makruh, maka meninggalkannya adalah lebih utama. Ya. Karena makruh itu kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dilakukan tidak apa-apa. Nah kita ini pengen dapat pahala apa enggak? Ya. Karena banyak orang ya ini kan makruh terus ya melaksanakan terus ya bahkan berlebihan dan kan seakan-akan menyepelekan. Ya, ini kan cuma makruh. Padahal kalau dia ingin pahala, ya tinggalkan itu yang makruh. Karena Allah dan Rasul ya akan dapat pahala. Ya. Oke, khonifillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, wajib bagi kita untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian selanjutnya, faedah yang keempat, ya, larangan yang dimaksud dalam hadis ini, di dalam hadis tadi yang kita simak tadi itu umum mencakup apa yang haram dan yang makruh. Ya. Apa yang wa idza nahaitukum anhu, ya, dan apa saja yang aku larang kalian darinya. Ya, maka ini larangan semua. Ya, tadi maka jauhilah. Ya. Nah, ini mencakup apa? Mencakup baik yang haram maupun yang makruh. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mana haitukum anhu fajtanibu, dan apa saja ini bersifat umum.
baik yang haram maupun yang makruh. Adapun yang haram maka jelas-jelas ya wajib tadi untuk kita jauhi. Adapun yang sifatnya makruh maka menjauhinya adalah lebih lebih utama. Makanya kata Nabi SAW, fajtanibuh. Beliau perintahkan apa saja, pokoknya apa saja yang aku larang kalian darinya, jauhi sudah. Ya, jauhi. Maka larangan ini mencakup semua, baik yang haram maupun yang makruh. Kalau yang haram jelas harus kita jauhi, adapun yang makruh maka ya sebaiknya adalah kita tinggalkan. Ya. Kemudian faedah yang kelima, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak boleh kita melanggar apa yang diharamkan kecuali dalam keadaan darurat. Ya, jadi wajib kalau sudah itu diharamkan, ya, itu dalam ya hal tersebut tidak boleh kita lakukan, tidak boleh kita langgar. Kalau sudah diharamkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kecuali dalam keadaan darurat. Ya. Darurat adalah sesuatu yang bisa ya ya memang harus, kalau enggak kita akan binasa. Sebagaimana contohnya Allah berikan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 173. Di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Baqarah, ya, ayat 173, Allah Jalla fi'ula berfirman, Innama harrama alaikumul maitata waddama, walamal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah, famaniturra ghaira bagi wala ad, fala ithma alaih, innallaha afuwun rahim. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah hanyalah mengharamkan bagi kalian al-maitah, bangkai, waddama, darah, walahmal khinziri, daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan binatang-binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Ya. Jadi hewan-hewan yang disembelih untuk misalnya untuk menunggu lautan, ini bentuk kesyirikan. Untuk menunggu gunung, misalnya mau bangun rumah nyembelih ayam dulu untuk ya penunggu setempat, ya, maka ini adalah ya diharamkan, ya, dan dimakannya juga nggak boleh. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan hewan binatang yang dia ketika disembelih disebut untuk nama selain Allah, ya, untuk sesajen biasanya, untuk ya ilmu-ilmu hitam dan sebagainya, bantuan dengan jin, dukun dan sebagainya, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu ini syahidnya, famaniturra ghairu bagi wala adin fala itsma alaih, ya. Tetapi barang siapa yang dalam keadaan terpaksa memakannya, sedangkan ia tidak menginginkannya, ghairu bagi wala adi, ya, dan tidak pula melampaui batas. Ya. Artinya darurat itu juga ada batasannya. Ya, darurat tuqadar biqadariha. Ya. Misalnya ketika dalam kondisi darurat di padang pasir, misalnya sudah ya nggak ada bekal, nggak ada makanan, minuman, ya. Kemudian ternyata mendapati ada bangkai dan ada khomer misalnya, ya. Maka karena darurat ya sudah dimakan itu, ya. Kemudian ya dia minum itu, ya, khomer, ya. Maka saat itu ya selama apa? Dalam kondisi darurat, dan tadi dia juga nggak menginginkannya dan juga dia tidak melampaui batas. Jangan sampai begitu makan, wah enak ya, akhirnya dimakan ya sampai kenyang terus, ah ini tak bekal biar ya. Karena enak misalnya, ini nggak boleh. Ya, maka jangan sampai melampaui batas sesuai dengan kadar kedaruratannya. Ya. Fala itsma alaihi, maka yang seperti ini tidak ada dosa atas dirinya. Innallaha afuun ghafur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Maka nggak boleh kita melanggar apa yang diharamkan kecuali memang dalam kondisi yang darurat. Ya. Jadi eh, ketika dalam kondisi darurat maka hal tersebut adalah diperbolehkan. Ya. Tapi jangan sampai kadang kita ya memperbolehkan sesuatu yang haram karena bukan suatu kedaruratan, ini sangat berbahaya. Ya. Misalnya apa yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, misalnya tidak boleh safar bagi wanita, ya, melainkan harus ditemani mahramnya, misalnya. Ya.
Maka kemudian wah saya ini karena pekerjaan ini, wah ini darurat ini. Maka saya akhirnya seorang wanita safar sendirian keluar kota misalnya. Ya. Padahal seperti ini adalah ya butuh tetap butuh mahramnya. Ya. Misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ada seorang sahabat, ya Rasulullah, saya uktutibtu, saya diperintahkan untuk perang. Ya, saya diperintahkan untuk berjihad. Nah, istri saya haji bersama ya bersama tetangga-tetangganya atau ya bersama rombongan lah itu orang-orang ya para sahabat yang lain ya yang bisa dipercaya ya maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya tinggalkan ya susul istrimu ya, jihad yang ya sudah diwajibkan ini disuruh ditinggalkan susul istrimu ya. Padahal ini adalah ya suatu yang darurat juga jihad tapi disuruh tinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya maka benar-benar ya jangan sampai kita melanggar apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Berhati-hati ya jangan bergampang-gampang dalam masalah masalah hal tersebut ya. Berusahalah kita selalu mentaati Allah dan Rasulnya kecuali sekali lagi ketika memang ada kondisi yang benar-benar ya darurat yang mengancam jiwa raga kita ya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah ya selanjutnya yang keenam ya, faedah yang keenam yaitu melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya ini itu terkait dengan kemampuan seseorang. Ya, dalam melaksanakan perintah ya Rasul tadi itu terkait dengan kemampuan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda, "Fa'tu minhu mastata'tum." Ya. Dan apa saja yang aku perintahkan kalian dengannya, maka laksanakanlah apa darinya yang kalian sanggupi, apa yang kalian mampu. Ya. Sedangkan ketika larangan kan nggak ada. Ini menunjukkan memang perintah ya itu terkait dengan istita'ah dengan kemampuan seseorang. Pemerintah ya bersifat pembebanan kepada seseorang itu sesuai dengan kemampuannya. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah misalnya ya, di ayat yang terakhir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan kecuali dengan kesanggupannya, kemampuannya. Ya. Allah juga firman dalam surat At-Taghabun, ya surat ke-64 ayat ke-16, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Nanti harus sekuat tenaga. Apa yang kita sanggupi ya terus bertakwa kepada Allah. Tapi terkait dengan apa? Dengan sekali lagi mastata'tum, ya kesanggupan kita. Artinya yang di luar kesanggupan kita, maka kita tiada dosa. Ya, tidak apa-apa. Ya, kalau memang itu di luar kemampuan kita. Makanya dalam banyak syariat itu ya kesanggupan seseorang itu ya termasuk apa? Dilihat ya, diikat dengan kesanggupan seseorang. Ya misalnya dalam masalah haji ya. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Imran surat ketiga 97 ya. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ya. Jadi walillahi 'alan nasi hijjul bait ya. Hak Allah atas manusia, ya kewajiban atas manusia untuk melaksanakan haji ya, ke Ka'bah sana. Ini hak Allah, walillahi 'alan nasi melaksanakan haji ke Baitullah adalah kewajiban manusia kepada Allah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Ya. Artinya bagi kita sekarang yang nggak sanggup, misalnya, ya eh, untuk ke sana, ya tidak dibebani, misalnya tidak punya harta ke sana, ya. Maka sesuai dengan apa kesanggupannya, ya. Sesuai dengan kesanggupan. Nah, bagi mereka yang sanggup, ya maka terkena kewajiban itu. Ya, maka misalnya orang dia sudah punya ya harta yang cukup untuk mendaftar haji, maka wajib untuknya untuk mendaftar. Ya. Yang dia sudah bisa berangkat, ya wajib baginya untuk berangkat. Ya.
Tapi ketika dia sudah daftar misalnya, karena misalnya corona misalnya kemarin ya, tidak boleh berangkat, ya sudah, dia sudah mengerjakan kemampuannya sesuai dengan sanggupannya. Sanggupnya hanya sampai daftar, ya, mau berangkat ternyata dilarang. Ya sudah, mau gimana lagi, gitu. Ya. Maka ya manistata ilaih, barang siapa yang sanggup punya kemampuan. Dan sebaliknya orang yang ya dia sudah punya uang, ya harusnya bayar haji, ya. Dia malah beli ini, kredit ini, ya. Ya nanti akan ditanya sama Allah, kamu sudah mampu diberi kemampuan, kok enggak daftar haji? Nah, itu akan ditanya, ya. Setiap hari kita menundanya, ya itu pula pertanggungjawabannya kepada Allah. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, dan barang siapa yang kufur, mengingkari kewajiban haji, maka Allah Maha Kaya, Allah enggak butuh, ya. Justru kita yang butuh. Kita butuh pahalanya, kita butuh ampunan dari Allah. Allahu ghaniyun 'anil, Allah enggak butuh, Allah Maha Kaya, ya, enggak butuh semesta alam ini. Semesta alam inilah yang butuh sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu pula ibadah-ibadah lainnya terkait dengan kemampuan. Puasa misalnya, ya, yang berpuasa wa man kana maridon, barang siapa yang sakit, ya, barang siapa yang sakit, maka ya dia tidak wajib untuk berpuasa, boleh mengganti di hari yang lain, ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, banyak di antara ya perintah-perintah Allah dan Rasulnya ini maka memang terkait dengan kemampuan. Ya, sholat misalnya, ya, selalu qaiman, sholatlah kalian dengan berdiri. Fa in lam tastati', ya, kalau kamu nggak sanggup, faqaidan, maka duduklah. Ya. Kalau nggak sanggup maka fa'ala janbin, dia, ya, dengan berbaring. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan memang perintah itu terkait dengan kemampuan seseorang. Apa yang memang kita sanggupi, kita laksanakan. Ya. Nah, kenapa kok larangan tidak? Ya, kata para ulama, kalau larangan itu insya Allah semuanya sanggup, semuanya mampu. Ya. Kalau masalah apa? Larangan, insya Allah semua. Misalnya larangan minum khamr. Ya, larangan minum khamr. Insya Allah seluruh manusia di dunia ini sanggup untuk meninggalkannya. Ya, sanggup untuk meninggalkannya. Larangan untuk misalnya tadi makan daging babi atau makan bangkai. Insya Allah manusia sedunia sanggup untuk meninggalkannya. Makanya kata para ulama, meninggalkan itu lebih mudah daripada melaksanakan. Ya, meninggalkan yaitu lebih mudah daripada melaksanakan. Ya, meninggalkan larangan itu lebih, artinya misalnya ada larangan yang sama atau perintah yang sama, misalnya larangan untuk sholat, ya, di waktu-waktu terlarang, dengan perintah, ya, untuk sholat sunnah misalnya di pas waktu tersebut misalnya. Maka mana yang lebih ringan? Lebih ringan meninggalkan dibanding melaksanakan. Ya, jadi kalau meninggalkan itu insya Allah semua orang mampu, kecuali dalam keadaan tertentu tadi, dalam keadaan darurat tadi. Ya. Tapi ya insya Allah semua sanggup. Adapun untuk perintah-perintah maka kemampuan manusia berbeda-beda. Ada yang sanggupnya berdiri, ada yang sanggupnya duduk, ada yang memiliki harta, ada yang tidak. Ya, ada yang bisa berzakat, ada yang tidak, sesuai dengan kemampuannya. Ya, dan Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka ini faedah yang keenam, ya, yang menunjukkan ya bahwasanya agama ini adalah agama yang sempurna, agama yang memang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai detail seperti ini. Ya, larangan semuanya manusia sanggup, ya. Sedangkan perintah itu disesuaikan dengan kemampuan manusia. Ini kan luar biasa. Ya. Maka kita semakin yakin dengan agama ini jelas agama yang turun dari langit. Dari penciptanya manusia, penciptanya langit. Ya. Maka ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi itu ya, yang keenam bahwasanya melaksanakan perintah ya dalam agama ini adalah terkait dengan istita'ah, kemampuan, kesanggupan seseorang. Ya. Kemudian poin yang ketujuh, faedah yang ketujuh,
meninggalkan larangan dan melaksanakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah ibadah. Meninggalkan larangan, melaksanakan perintah itu sama-sama bernilai ibadah. Ya. Kenapa? Karena agama ini memang terdiri dari perintah dan larangan. Ya. Melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Ya, ada perbuatan-perbuatan, melaksanakan perintah, dan ada yang sifatnya adalah meninggalkan. Tidak melaksanakan, tapi meninggalkan. Ya. Maka keduanya adalah ibadah. Nah, ini penting untuk kita pahami agar kita itu ya semangat dalam dua hal ini, baik mengerjakan ataupun meninggalkan. Ya. Misalnya kadang misalnya wanita haid, ya wanita haid ini dia sedih, ya saya tidak bisa sholat, saya tidak bisa puasa, ya kenapa? Karena ya hal tersebut diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, nggak boleh. Ya. Nah, perlu diketahui di sini oleh para wanita, bahwasanya ketika mereka sedang haid, ya sedang nifas, ya ketika mereka meninggalkan sholat, meninggalkan puasa karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena tahu itu dilarang, ya, maka mereka pun meninggalkannya. Maka itu di situ adalah ada pahala ibadah sebenarnya. Itu. Jadi jangan ya hadirkan hal tersebut ya bentuk pengagungan kepada syiar-syiar Allah Subhanahu syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya saya meninggalkan sholat ini karena Allah Subhanahu Wa Taala melarangnya. Di situ ada pahala besar. Ya. Bukan alhamdulillah enak bisa istirahat. Jangan begitu saja ya. Tapi hadirkan ilmunya. Ya. Maksudnya saya meninggalkan ini juga karena Allah dan di situ ada pahala. Pahala meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Maka eh, hal ini harus kita hadirkan agar ketika kita tidak melaksanakan hal tersebut itu adalah menjadi bentuk ibadah. Ya. Dan seorang wanita ketika dia haid ya dia biasa melaksanakan ibadah sholat lima waktu. Insya Allah ya segala sesuatu ibadah yang rutin dilaksanakan kemudian ditinggalkan karena suatu udzur itu pun otomatis akan masuk ke dalam eh, rekening pahala kita. Ya. Maka di sini kan ya hati kita menjadi terhibur. Ya, dengan ilmu ini kita menjadi ya lapang. Ya, ketika kita meninggalkan larangan itu kita menjadi ya tenang, bahkan menjadi bersemangat. Kenapa? Karena ketika kita meninggalkan itu kita tahu ini adalah ibadah. Gitu. Jadi bukan suatu yang sia-sia, suatu yang remeh, enggak. Ya. Jadi itu faedah yang ketujuh. Selanjutnya faedah yang kedelapan dari hadis tadi, ya, yaitu bahwasannya sebab kebinasaan umat-umat terdahulu di antaranya adalah karena banyaknya pertanyaan. Ya. Wa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Ya. Dan ya, yang telah membinasakan umat sebelum kalian yang terdahulu adalah banyaknya pertanyaan mereka. Ya. Apakah ini secara mutlak pertanyaan nggak boleh bertanya? Bukan. Ya. Pertanyaan di sini adalah yang bersifat ya penentangan. Ya, baik itu nentang atau nantang, ya, atau ngeyel, ya, atau berlebih-lebihan dalam bertanya. Nah, ini banyak jenisnya. Ya. Ini yang sifat-sifatnya adalah pertanyaan yang tidak terpuji. Ya. Sebagaimana pertanyaannya orang-orang Yahudi kepada Nabi Musa. Bisa dilihat di dalam surat Al-Baqarah. Ya. Surat Al-Baqarah. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'muru an tadhbahu baqarah. Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Ya. Maka orang-orang Bani Israel pun malah tanya yang macam-macam. Ya. Padahal sudah jelas Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih bakor, seekor sapi betina. Sudah cukup kan? Oh ya udah langsung samina wa ta'na gitu sudah sembelih udah beres. Perintahnya sudah dilaksanakan. Ya.
Malah mereka mengatakan qalu atattakhiduna huzwa. Kamu ini mau mempermainkan kami, kamu hendak mempermainkan kami, ya, menjadikan kami olok-olokan wahai Musa, ya. Maka kemudian mereka meminta ya pertanyaan-pertanyaan, ya, ya, apakah dia itu, ya, apa namanya, lauk warnanya seperti apa, kemudian apakah dia dipakai kerja di sawah atau enggak, dan macam-macam, ya. Pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting itu warnanya apa, ya. Akhirnya Allah pun memberikan apa, ya, jawaban-jawaban yang justru memberatkan mereka sendiri, ya. Dengan spesifikasi yang semakin tinggi, yang semakin jarang, semakin sulit untuk dicari, ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahim. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang dicela ya dari umat-umat terdahulu, yang seharusnya ya agama itu mudah, tidak sulit, mereka justru mempersulit diri mereka sendiri, ya. Tanya warnanya seperti apa, ya. Apakah pernah dipakai ke sawah apa enggak, ya, dan seterusnya, ya. Umurnya dan seterusnya. Maka ini dicela. Makanya di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah surat kelima ayat ke-101 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurur halim. Ya, wahai orang beriman, janganlah kalian bertanya tentang perkara-perkara yang seandainya itu diberikan kepada kalian akan kalian keberatan sendiri. Ya, ketika ini ditanyakan di zaman Nabi SAW, ketika wahyu masih turun, Al-Quran masih turun, syariat masih terus turun. Ya, ketika nanti ya bertanya tentang terus bagaimana, harus bagaimana, bagaimana nanti ya semakin detail semakin takutnya diperberat. Ya. Maka Allah larang itu. La tas'alu an asya. Jangan ya tanya-tanya. Makanya dulu para sahabat itu mereka ngerem untuk bertanya. Banyak di antara para sahabat itu ya takut untuk bertanya karena takutnya nanti menjadi syariat dan memberatkan diri mereka. Itu. Ya. Makanya para sahabat itu senang kalau ada orang Baduy datang. Ya, ada orang Baduy datang kepada Nabi SAW, mereka senang. Kenapa? Karena orang Baduy itu pasti tanyanya macam-macam. Enggak pakai mikir. Ya. Rasulullah, ya di surga itu ada nggak? Ada sapi nggak? Misalnya, ada sawah nggak? Gitu. Jadi tanyanya macam-macam. Senang gitu para sahabat kalau ada orang Baduy. Karena mereka nggak berani. Ya. Tapi sekali lagi ini pertanyaan-pertanyaan yang apa namanya sifatnya itu berlebihan, ya, atau pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya nantang gitu ya. Mana? Mana itu? Ya apa namanya adab yang kamu janjikan seperti itu. Mana katanya ada apa namanya mukjizatnya mana? Ya ini ya pertanyaan-pertanyaan yang nantang seperti itu yang mendatangkan adab bagi mereka yang membinasakan mereka. Ya. Maka itu yang nggak boleh. Ketika kadang kita ya manusia mempertanyakan ya sesuatu yang harusnya nggak ditanyakan atau tidak boleh. Misalnya Allah itu maha besar, bisa nggak kemudian menciptakan yang lebih besar? Ini sudah hanya saja salah. Pertanyaan saja nggak boleh. Ya Allahu Akbar, Allah yang ya maha besar. Nggak boleh ditanyakan. Atau kita mempertanyakan kenapa kok Allah begini, kenapa Allah begitu. Ya, padahal kata Allah, ya la ya yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah nggak ditanya tentang ya kenapa berbuat ini, tapi para hamba yang akan ditanya kenapa kamu berbuat ini dan itu. Ya. Maka dari sini ya pertanyaan-pertanyaan itu ya kalau yang ya terkadang pertanyaan-pertanyaan yang berlebih-lebihan, ya pertanyaan-pertanyaan yang tidak patut ditanyakan, maka ini nggak boleh. Ya. Adapun pertanyaan-pertanyaan dalam mencari kebenaran, mencari ilmu, ya al-haq, pengen tahu mana sih yang betul itu, ya. Atau pertanyaan kita mau melaksanakan kewajiban kepada Allah, mau sholat, nggak tahu caranya, ya tanya. Ya, maka pertanyaan seperti ini harus ditanyakan. Gitu. Ya. Makanya Allah berfirman misalnya di dalam Al-Quranul Karim surat An-Nahl, surat ke-16 ayat ke-43. Apa kata Allah Subhanahu wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
Ya, fas'alu, bertanyalah ahla dzikri kepada para ahli ilmu in kuntum la ta'lamun kalau kalian nggak ngerti. Berarti kita diperintahkan untuk bertanya memang kalau memang hal tersebut kita ya untuk mencari ilmu, mencari kebenaran. Makanya Ibnu Abbas ditanya, "Dari mana engkau mendapatkan ilmu sebanyak ini Ibnu Abbas?" Ya, "Bi lisanin sa'ul wa qalbin aqul." Dengan lisan yang banyak bertanya dan hati yang banyak ya berpikir merenung. Ya. Nah, jadi ya, begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Aisyah ya memuji khairun nisa nisaul ansar sebagai wanita adalah para wanita Ansar. Kenapa? Rasa malu mereka tidak mencegah mereka untuk bertanya tentang perkara agama mereka. Ya. Jadi dalam rangka untuk menuntut ilmu ya bertanya memang kita diperintahkan untuk bertanya. Tapi sekali lagi bukan pertanyaan yang untuk ya merendahkan seseorang, untuk menolong kebatilan atau untuk ya dan lain sebagainya ini jangan. Sekali lagi ketika kita bertanya adalah memang karena ingin mencari kebenaran, mencari al-haq, maka itulah yang seharusnya. Adapun sekali lagi pertanyaan-pertanyaan yang tidak pantas ditanyakan, yaitu maka ditakutkan adalah justru penyebab eh, kebinasaan seperti kebinasaan umat-umat yang terdahulu. Ya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, faedah yang selanjutnya yang ke-9, sebab kebinasaan umat terdahulu diantaranya adalah juga menyelisihi petunjuk Rasul. Ya, menyelisihi petunjuk Rasul atau Nabi yang diutus kepada mereka. Ya. Artinya kita jangan sampai juga terjatuh ke dalam hal tersebut. Gitu. Ya, baik tadi banyak tanya yang tidak bermanfaat ataupun ya menyelisihi petunjuk Rasul kita. Kalau kita menyelisih Rasul, ya, maka akan binasa seperti umat-umat terdahulu. Ya, misalnya Allah firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam Al-Qur'an surat Al-Muzammil, ya surat ke-73, ayat ke-15, 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula." Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang akan menjadi saksi bagi kalian. Sebagaimana kami telah mengutus kepada Firaun juga seorang rasul. Ya, sama. Allah mengutus pada umat ini siapa? Rasul Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kama arsalna ila fir'auna rasula. Dan sebagaimana dulu kami telah mengutus kepada Fir'aun juga seorang rasul, seorang utusan. Yaitu Nabi Musa. Maka apa yang terjadi? Kata Allah, fa'asa fir'aun rasula. Maka Fir'aun pun bermaksiat mendurhakai rasul tersebut. Fa'akhadnahu akhda wabila. Maka kami pun siksa dia dengan siksaan yang berat. Ya. Nah, berarti ya sama, kalaupun kita mendurhakai rasul yang diutus kepada kita, ya sama nanti dengan Firaun. Ya, waliyatubillah, akan disiksa dengan adab yang berat. Ya. Begitu pula semua umat-umat yang dihancurkan oleh Allah, misalnya umatnya Nabi Nuh, ya, umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Saleh, dan seterusnya. Kenapa mereka sampai dibinasakan? Dengan dibenamkan ke dalam bumi, dengan banjir, dengan ya gelegar petir, dengan macam-macam adab, ya, sebabnya karena mereka ya menyelisihi petunjuk Rasul mereka. Nah, jangan-jangan sampai kita ini menyelisihi larangan-larangan Rasul. Makanya kita harus tahu apa saja yang dilarang oleh Rasul itu. Ya. Apa saja yang diperintahkan, apa yang dilarang. Maka kita harus belajar. Misalnya tadi, ya Allah ternyata saya nggak tahu. Ya ternyata Allah melaknat tadi wanita yang dicukur alisnya, yang ditato. Ya. Sedangkan saya misalnya pas nikah dikerik ini matanya. Ya. Padahal saya pernah ditato ini misalnya. Ya. Maka ya itu makanya kita penting untuk belajar. Ya. Apa sih yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Apa saja kita lakukan semampu kita. Dan apa saja sih yang dilarang oleh Rasulullah SAW? Karena agama ini benar-benar sempurna, ikhwan fillah. Lengkap, lengkap-lengkapnya. Mau apa coba? Cara berpakaian, ada syariatnya semua. Ya. Cara bersisir, ada caranya.
makan apalagi, ya, apa yang boleh, apa yang enggak, ya. Mencari rezeki, ada yang halal, ada yang haram, ada semuanya, ada yang dibolehkan, ada yang dilarang, ya. Nah, kalau kita nggak mau tahu, ya justru kita menyelisih petunjuk Rasul kita, ini bahaya, ya. Maka ya hendaknya kita pelajari dan kalau sudah sampai itu ilmu kepada kita ayatnya jelas, ya, hadisnya jelas, bisa kita merujuk sendiri, misalnya lewat Bukhari, lewat Muslim, ya, tinggal cari kitabnya, beli, sekarang terjemahan pun ada, ya, dicari hadisnya, oh iya ada, ya, oh benar nggak boleh, kan, ya, ya sudah, ya, wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang jauhi, jangan sampai kita kemudian ngeyel, ya kenapa kok begitu ya, kenapa kok begini, ya, kadang ya timbul pertanyaan-pertanyaan yang mengeyel tadi, jangan, ya. Hendaknya kita, ya, innama qaulul mu'minina idza du'a ilallahi wa rasul an yaqul sami'na wa ata'na, ya, an yaqulu sami'na wa ata'na, itu saja. Sesungguhnya ucapan seorang mukmin, ya, ucapannya orang beriman ketika diseru kepada Allah dan Rasulnya, diseru kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ucapan mereka hanyalah sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Bukan seperti orang-orang Bani Israel, sami'na wa asaina. Kami dengar, kami maksiati. Kami dosa, kami nggak mau taat. Ya, maka hendaknya kita berhati-hati. Karena banyak sekali larangan-larangan sekarang itu yang dulu dilarang di zaman Nabi. Bahkan para sahabat takut menganggap itu dosa besar. Sekarang itu dianggap sepele. Ya, seperti tadi misalnya ya, mencukur alis. Orang yang semua yang nikah, ya, entah kalau dihitung berapa persen itu, kebanyakan dicukur, di ini, ya. Larangan demi larangan dilanggar, ya. Dan dianggap umum, dianggap sepele dan seterusnya. Ya, maka kita harus belajar, ya. Dan ingat pesan Nabi SAW dalam hadis ke-9 ini. Apa saja yang aku larang, jauhi. Apa yang aku perintahkan, laksanakan semampu kalian. Ya, tidak usah bertanya-tanya, ya, yang kemudian justru membinasakan diri kita. Tapi tanyalah untuk mencari mencari kebenaran, mencari petunjuk yang sejati, ya, yang otentik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui lisan beliau, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Ya. Kemudian faedah yang terakhir, ikhwan fillah, pada malam hari ini, yaitu adalah sumber keselamatan adalah dengan menjalankan sunnah Rasul. Ya, kalau tadi kebinasaan dengan ya menyelisihi, banyaknya mengeyel dan lain sebagainya, justru sebaliknya berarti sumber keselamatan adalah dengan menjalankan perintah Rasul dan menjauhi larangannya. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Kata beliau, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Semua umatku akan masuk surga. Ya. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa sih yang nggak mau? Kok ada orang nggak mau masuk surga?" Begitu kan? Ya. Lalu sudah dijamin semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan, yang nggak mau. Maka para sahabat tadi bertanya, siapa sih yang nggak mau? Beliau menjawab, man atau anidakhalal jannah. Barang siapa yang mentaatiku, ngikuti petunjukku, ngikuti sunnahku, dia akan masuk surga. Waman asani faqad aba, sebaliknya barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka berarti dia sudah enggan masuk ke surga. Ya, maka kita ya ikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sumber keselamatan. Kalau kita ngikuti, selamat sudah kita dunia akhirat. Ya. Di dalam hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan permisalan. Innama mathali wa mathalu ma ba'athani Allahu bihi kamathali rajulin ata kauman. Ya. Permisalan diriku, ya, dengan dan apa yang aku bawa ini dari Allah, yang Allah mengutusku dengannya, adalah permisalan seperti seorang laki-laki mendatangi suatu kaum. Kemudian laki-laki itu berkata, "Wahai kaum, ya, sesungguhnya saya melihat ada pasukan musuh. Ya, saya lihat dengan kedua mata saya sendiri. Maka saya pun dengan tulus memperingatkan kalian untuk menyelamatkan kalian." Ya. Jadi diperingatkan, ini ada pasukan mau nyerang kalian nih. Ayo, ya, selamatkan diri kalian. Ayo, selamatkan diri kalian, begitu. Kemudian apa kata Nabi SAW?
fa'ata'ahu ta'ifatun min qaum. Maka ada sebagian dari kaum tersebut mentaati lelaki tersebut. Fa'adlaju, mereka pun lari mengungsi. Ya, mereka pun ya pergi berangkat meninggalkan kampung mereka tersebut, ya langsung akhirnya mereka pun selamat. Ya. Wa kadzabat ta'ifatun, dan ada yang mendustakan lelaki tersebut. Ya, ada ya nggak semua kaum itu mentaatinya, ada juga yang nggak percaya. Ah, itu hoax itu gitu ya. Fa asbahu makanu, mereka pun tetap tinggal di kampung mereka tersebut. Fasabbahumul jaisyu fa ahlakahum. Ya, ya, maka pasukan mustadi menyerang ya, di pagi hari, maka mereka pun binasa. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, fadzalika mathalu man ata'ani. Itulah permisalan ya orang-orang yang mau mengikuti laki-laki tersebut, itu permisalan orang yang mentaatiku. Ya. Fattaba ma jitu, dia mengikuti apa-apa yang aku datang dengannya. Wa mathalu man asani, dan permisalan orang-orang yang bermaksiat kepadaku dan mendustakan apa-apa yang aku datang membawa, dengan yang membawanya itu dari kebenaran. Ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimun, taatilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya itulah jalan keselamatan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, wa man raqiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang enggak mau mengikuti sunnahku maka dia bukan dari golonganku. Oke, ikhwan fillah, ini mungkin ya beberapa faedah yang kita bisa ambil dari hadis ke-9 tadi. Jadi tadi yang pertama adalah faedah pertama, wajibnya kita mentaati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang kedua, mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian faedah yang ketiga, ya wajibnya kita menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, larangan yang dimaksud dalam hadis tadi mencakup yang haram maupun yang makruh, hendaknya kita jauhi. Kemudian yang kelima, tidak boleh melanggar apa yang sudah diharamkan kecuali dalam keadaan darurat. Ya. Kemudian yang keenam, melaksanakan perintah, ya itu disesuaikan dengan kemampuan seseorang. Kemudian yang ketujuh, ya meninggalkan larangan dan melaksanakan perintah itu semuanya bernilai ibadah. Ya. Kemudian yang kedelapan, sebab kebinasaan umat terdahulu adalah banyaknya pertanyaan mereka. Ya, pertanyaan yang bersifat menentang, ya berlebihan. Kemudian yang kesembilan, sebab kebinasaan umat terdahulu juga adalah karena menyelisihi petunjuk Rasul atau Nabi yang diutus kepada mereka. Dan yang terakhir adalah sumber keselamatan, yaitu dengan menjalankan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini adalah faedah yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Selanjutnya kita kembalikan kepada moderator kita Al-Akhruli. Tafadhol wallahu ta'ala. Jazakallah Ustaz atas paparan yang disampaikan. Ya. Sudah ada pertanyaan yang masuk, ada beberapa. Yang pertama, Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait dengan tato, apakah orang yang terlanjur bertato lalu bertaubat, tatonya harus dihilangkan atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Bagi mereka yang sudah pernah mentato, maka jelas harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian apakah dia harus menghilangkannya? Jika memang bisa dan tidak membahayakan dirinya, maka tidak mengapa. Ya, adapun kalau zaman dulu itu kan kalau mau menghilangkan tato itu dengan apa namanya, dengan ya menyakiti dan merusak begitu ya. Maka ini tidak dinasihatkan oleh para ulama, sebaiknya tidak usah. Ya. Adapun pada saat ini ada mungkin cara yang lebih ya tidak merusak seperti dulu. Maka apabila memang dia mampu dan bisa ya melakukannya, bisa menghilangkannya, maka hendaknya dia melakukannya. Ya wallahu ta'ala alam. Pertanyaan berikutnya, Bismillah. Afan mau bertanya terkait safar seorang wanita harus ada mahram. Jika pekerjaan seorang wanita sering
luar kota, bahkan luar pulau sendiri, tidak ada mahram, apakah tetap berdosa? Seorang wanita ini single parent dan pekerjaannya mengharuskan sering luar kota. Dan wanita ini jadi leader di mana timnya ikhwan semua. Mohon pencerahannya. Jazakallah khair. Nggih. Bagi seorang wanita, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang untuk melakukan safar, ya, keluar kota dalam keadaan tanpa mahram. Ya. Oleh karena itu, seorang wanita yang dia karena alasan pekerjaan, ya, harus safar, maka itu bukan menjadi alasan untuknya. Ya, la yahilu limra'atin, kata Nabi SAW, tidak halal bagi seorang wanita yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia melakukan safar, ya, tanpa ditemani oleh mahramnya. Oleh karena itu tetap, ya, usahakan dia mengajak mahramnya, ya. Apabila single parent mungkin bisa dengan, ya, mudah-mudahan diberikan jodoh lagi, menikah kembali, ya, sehingga bisa mendapatkan apa namanya, suami yang bisa mengantarkannya, atau mungkin dari mahramnya. Mahram itu adalah mereka lelaki-lelaki yang haram untuk dinikahinya, seperti ayahnya, anaknya, saudara kandungnya, ya, paman dari ayah dan seterusnya. Maka ya tetap harus mencari mahram yang dia mampu untuk bisa menemaninya. Adapun jika tidak, maka hal itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Dalam sholat berjamaah, saat pandemi, pemerintah menganjurkan memakai jarak antar jamaah. Tapi di masjid lokal saya, shaf harus dirapatkan dengan alasan perintah Nabi. Mana yang harus saya ikuti? Jazakallah. Ya, ya memang keadaan sekarang ini, ya, ketika wabah pandemi masih, ya, menular, maka tidak mengapa sebenarnya apabila shaf itu berjarak, ya, dalam rangka untuk mengurangi penyebaran wabah penyakit ini, ya. Namun apabila memang kita sampai ke masjid, ya, kemudian ternyata masjid tersebut ya rapat, ya mau gimana lagi? Ya kalaupun kita ikut situ, ya ya sudah, ya. Eh, apa namanya? Ya tidak mungkin misalnya kita untuk merenggangkan, ya, maka tidak mengapa kita di situ sholat pun, ya. Ataupun jika memang tidak, ya, karena misalnya kita melihat penyebaran yang demikian, apa namanya, sedang sedang tinggi, ya, maka wallahu taala sebaiknya salat di rumah dalam rangka untuk mengurangi hal tersebut, itu adalah lebih baik, ya, wallahu taala alam. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau menanyakan, ada kondisi kakak saya, seorang perempuan, termasuk calon jamaah haji tahun yang akan datang, tetapi tidak bersama suami atau mahram yang lain. Bagaimana hukumnya? Ya, sebagaimana dalam hadis tadi, ya, ketika ada seorang sahabat bertanya, Rasulullah, saya ini diperintahkan berjihad, ya kan, ikut pasukan mau berperang, sedangkan istri saya ikut haji bersama rombongan, ya, bersama rombongannya, apa namanya, tetangga-tetangga yang bisa, yang apa namanya, dititipkan begitu. Maka tetap apa namanya, ilhaq bi ahlika, ya, susul istrimu. Nah, ini menunjukkan memang seorang wanita di antara bentuk syarat, ya, istitoahnya adalah yaitu ditemani mahram, ya. Maka seharusnya wanita tersebut tetap mencari mahram untuk dia berangkat haji. Itu. Ya, wallahu taala. Baik, lalu ada pertanyaan lanjutan terkait mahram ini. Afwan, terkait mahram, bila mana itu dikatakan safar atau berjarak dan lain-lain. Pertanyaannya seperti itu, Ustaz. Oh, nggih. Iya. Jadi ketika itu memang safar, ya, keluar kota, ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang untuk melakukan safar. Adapun untuk dari dalam kota, dia pergi ke pasar, ya, dia pergi ke apa namanya, ya, di daerahnya sendiri, di kotanya sendiri, maka tidak
tidak disyaratkan akan adanya mahram, ya. Tapi ketika itu sudah dinamakan safar, ya, maka saat itu disyaratkan baginya untuk safar dengan mahram. Adapun batasan safar sendiri, memang para ulama berbeda pendapat. Ada yang membatasi dengan jarak, ya, sekian kilometer, ya. Itu pun berbeda pendapat, ada yang sekian kilometer, ada yang 80 kilometer, ada yang 100 sekian kilometer, ya. Ada juga yang membatasinya dengan hari, ya, sehari semalam, 2 hari 2 malam, ya. Karena memang ya lafadznya bermacam-macam dan tidak ada yang khusus di situ. Yang rajih safar itu adalah dikembalikan kepada urf, ya. Yaitu misalnya kebiasaan dari Surabaya. Surabaya kalau ke Jakarta itu safar apa bukan? Oh itu safar, ya sudah berarti harus dengan mahram. Dari Surabaya ke Malang itu safar, safar itu Ustaz, ya. Ya berarti kalau ke Malang itu harus dengan mahram. Kalau dari Surabaya ke Sidoarjo ke Waru misalnya, ya. Wah itu bukan safar Ustaz, ya. Ya sepakat tidak butuh, ya. Tapi ketika itu sudah masuk safar, maka saat itu harus seseorang wanita mahramnya. Ya Allah taala. Pertanyaan berikutnya Ustaz, ya Nggih. ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi. Semoga Ustadz, tim dan seluruh umat muslimin dijaga dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Amin Amin. Allahumma amin. Izin bertanya, Nggih. bagaimana jika membeli makanan di luar, misalnya lele, Mhm. ayam dan lain-lain, kan kita tidak tahu apakah sembelihnya menyebut nama. Jazakallah, jazakumullah khairan. Ya, kita membeli makanan ayam dan lain sebagainya nggak tahu, ya. Pertama kita ini hidup di negeri muslim, ya. Maka eh al ya keumuman ini ya kita hukumi bahwasannya insya Allah ayam-ayam tersebut ya ataupun bebek-bebek tersebut insya Allah ya disembeli oleh orang muslim dan membaca Allah. Jadi tidak perlu kita ya merasa kekhawatiran yang berlebihan dalam hal ini. Ya juga jangan ya kita harus tanya sama Pak ya tukang bebeknya misalnya, "Pak ini bebeknya ini pakai bismillah nggak?" Bahkan nggak tahu juga, ya harus ditelusuri dulu ke pasarnya harus ini. Enggak, ini termasuk terbentuk ya jadi apa namanya, ya cukup insyaallah, eee, tidak perlu kita berlebihan, ya sudah ketika makan kita, membaca bismillah ya, sudah cukup insyaallah, ya. Kecuali kalau kalau kita melihat sendiri ya, ayam itu ada misalnya ayam yang dipukul pakai batu, kemudian ya apa namanya, digoreng kemudian kita di hadapan kita tahu dengan beda. Ya, atau yang jelas-jelas disembelih untuk selain Allah kemudian digoreng untuk kita. Ini ya itu adalah suatu yang yakin kita harus tinggalkan kalau begitu, ya. Tapi kalau cuma prasangka-prasangka saja, ya zon saja, ya itu tidak berarti sama sekali, ya. Oleh karena itu bebek, lele kalau lele itu nggak pakai disembelih ya, ini perlu diperbaiki juga ya. Lele itu tidak disembelih karena lele itu adalah termasuk hewan air begitu. Ya, jadi tidak perlu disembelih. Karena hewan-hewan air ya, ikan ya, itu meskipun mereka matinya tidak disembelih itu tetap halal. Al-hillu maitatuh. Al-bahru ya, eh, hillu maitatuh. Dia itu suci airnya, jadi pakai berwudu dan sebagainya. Dan bangkainya itu boleh untuk dimakan. Hewan-hewan air itu boleh untuk tidak perlu disembelih dulu. Ya kadang ada bagaimana begitu. Ini sebenarnya tidak perlu, ya. Adapun kalau unggas ya bebek, ayam ya memang disembelih. Ya kalau ya insya Allah nggak apa-apa, insya Allah halal. Wallahu taala alam. Izin Nggih, bertanya, jika saat ini masih bekerja mungkin konvensional ya Ustadz, nggih. sedangkan anak-anak
membutuhkan biaya sekolah yang sedangkan suami belum bisa memenuhi. Bagaimana solusinya, Ustaz? Solusinya ya segera mencari pekerjaan yang jelas-jelas halal, ya. Dan ya tentu saja seseorang kita harus yakin bahwasanya rezeki seseorang itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini, ya. Kemudian dicatatkan lagi ketika catatan para malaikat ketika kita berusia 4 bulan di dalam perut ibu kita, ya. Termasuk ya bikat birizki dituliskan rezekinya. Jadi apa yang akan kita dapat itu sudah tercatat. Ya, sudah ditakdirkan oleh Allah. Makanya kata Nabi SAW, inna rizqa saya yatlubul abda kama yatlub. Seorang akan mencari pemiliknya sebagaimana kematian akan mencari pemiliknya. Ya. Nah, jadi tinggal bagaimana? Tinggal kita bertakwa kepada Allah. Ya, itu kuncinya. Dengan kita bertakwa kepada Allah, ketika kita meninggal, ya, kematian akan datang di arah dan waktu yang tidak kita diduga. Ketika kita meninggal dalam keadaan takwa. Ya. Begitu pula rezeki, ya ketika kita bertakwa akan datang dari sisi dan arah ya waktu yang tidak kita duga-duga. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah akan berikan jalan keluar dari masalahnya dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Ya. Ya mungkin perlu juga share dengan banyak ya kawan-kawan kita yang mereka ya sampai ya dipaksa oleh istrinya ya saya nggak mau menerima rezeki dari yang haram ya kalau kamu nggak mau meninggalkan juga ya akhirnya meninggalkan dan akhirnya alhamdulillah bisa membuka bisnis dan seterusnya ya yang pasti setidaknya ketenangan itulah yang akan didapat ya hendaknya berusaha untuk meninggalkan ya jangankan yang haram yang syubhat saja kita diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meninggalkannya ya maka persiapkan dari sekarang persiapkan ya baik itu persiapkan mental ya keimanan kita ketakwaan kita dan juga persiapkan ya usaha apa yang akan kita peroleh yakinlah bahwasanya Allah akan mengganti dengan yang lebih baik wallahu taala alam. Izin satu pertanyaan terakhir, Ustaz. Monggo silakan. Ya. Waktu anak saya mondok, saat-saat tertentu saya menengok anak ke pondok karena suami sedang bekerja. Saya melihat banyak sekali ibu-ibu yang menengok anaknya. Apakah termasuk darurat ya, Ustaz? Ya. Ya sebenarnya tidak ada kedaruratan di situ. Sebenarnya yang namanya safar sekali lagi itu hendaknya dengan mahram dan banyak sekali hikmah di balik itu semua. Ya, karena banyak fitnah yang mengancam seorang wanita ketika dia safar sendirian. Ya, banyak kesulitan, banyak hal ya yang ya mungkin Allah tampakkan suatu saat kepada wanita tersebut hingga dia sadar. Ya. Dan ya terkadang terlambat dia baru menyadari oh ternyata ini hikmahnya. Ya, baik itu kejahatan di jalan, gangguan, godaan dan sebagainya, kemaksiatan. Ya. Oleh karena itu, ya, ini adalah kita yakin apa yang Rasul larang itu pasti kalau kita menjauhinya pasti ada kebaikan. Sebaliknya kalau kita meninggalkan atau melanggar larangan tersebut pasti ada kejelekan sedikit atau besarnya. Ya, yakin sudah. Ya. Maka ketika kita ya tentu kita pasti akan merasa berat karena ya sudah biasa nanti merepotkan ini, merepotkan itu, ya. Yakinlah bahwasanya itu pasti ada hikmah di baliknya. Maka ayo kita taati, ya. Apa yang Rasul larang, ayo kita tinggalkan. Ya, apa yang Rasul perintahkan, ayo kita laksanakan. Maka di situ pasti ada hikmahnya. Yakin kita pasti akan dengan kita meninggal kita dapat pahala. Itu yang paling kita butuhkan untuk memberatkan timbangan kita dan jangan sampai kita menumpuk dosa demi dosa karena melanggar apa yang dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan jangan meremehkannya dengan ya artinya kedaruratan yang sebenarnya itu tidak darurat. Ya, wallahu taala alam. Baik, jazakallah khairan kasir atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan jamaah Sabul Hijrah. Dengan demikian, sesi pertanyaan juga sudah selesai dan kajian kita malam hari ini juga
berakhir, Ustadz. Namun kami mengingatkan kembali sebelum penutup, di bulan depan kita akan masuk ke pembahasan faedah hadis ke-10, yaitu tentang baik dan halal adalah syarat diterimanya doa. Yang mudah-mudahan kita diberikan kesempatan bisa berkumpul kembali di bulan depan, Ustaz. Selanjutnya untuk penutup, Ustaz, nanti kami mohon dipimpin doa dari Ustadz. Namun sebelumnya kami selaku moderator sekali lagi ucapkan jazakallah khairan katsir atas ilmu yang telah disampaikan. Mudah-mudahan jadi amal kebaikan dan bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk penutup yang terakhir, tafadhol untuk menutup dengan doa, Ustadz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala walhamdulillahirabbil alamin. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung pertemuan ini dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna dan sifat-sifat yang maha mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita ini. Mudah-mudahan Allah menambahkan kepada kita sekalian ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, ketakwaan dan keistiqomahan untuk terus berada di atas jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah maksim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina min masaibid dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarin wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Allahumma ansurna ala man dhalamana waj'al tharana ala man dhalam wansurna ala man adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hamina wa la mablagha ilmina. Allahumma la tusallit alaina man la yarhamuna wa la yakhafuka fina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.